Dunia ini selamanya adalah tentang yang kuat menindas yang lemah. Pada awal abad ke-16, kerajaan Turki Utsmani atau Turki Ottoman begitu kuat ya di Timur Tengah, sehingga hal ini menyulitkan para pedagang di Eropa karena kerajaan Turki ini menerapkan bea cukai yang begitu tinggi terhadap pedagang-pedagang di Eropa, khususnya untuk rempah-rempah yang mereka dapatkan dari Asia Tenggara, Asia Selatan yang lewat di Timur Tengah. Lama-kelamaan hal ini membuat para pedagang di Eropa begitu kesulitan tentunya karena keuntungan mereka menjadi tergerus dan perdagangan mereka menjadi terbatas karena harus melalui izin dari orang-orang Turki Utsmani ini. Pada akhirnya kerajaan Portugis yang pertama pada saat itu mempunyai inisiatif untuk mencari sendiri rempah-rempah mereka ke timur jauh, sebutan untuk negara-negara di Asia ya. Hal ini dimungkinkan karena Portugis pada saat itu mempunyai teknologi pembuatan kapal, teknologi perkapalan dan teknologi kompas yang sudah termasuk canggih pada saat itu. Sehingga dimulailah ekspedisi demi ekspedisi dari kerajaan Portugis ini untuk mengarungi samudra menuju timur jauh. Hingga pada akhirnya ekspedisi yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias mencapai titik yang menggembirakan karena berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika. Kemudian ekspedisi selanjutnya yang dipimpin oleh Vasco da Gama kemudian berhasil mencapai Goa di India dengan melalui Tanjung Harapan ini. Inilah yang kemudian menjadi tonggak dari kesuksesan negara-negara di Eropa Barat untuk menjelajah ke seluruh permukaan dunia dan kemudian melanjutkan misinya untuk menjajah dan mengeruk sumber daya alam dari negara-negara jajahannya. Keberhasilan Portugis ini kemudian diikuti oleh Spanyol, di mana ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Hernan Cortes yang bergerak ke Amerika Utara berhasil menguasai suku Aztec waktu itu di Meksiko, dan kemudian ekspedisi selanjutnya yang dipimpin oleh Francisco Pizarro berhasil menaklukkan suku Inca di Peru, di mana kemudian ibu kota negara tersebut diberi nama dengan Kota Lima, yang ini disebut-sebut karena diambil dari nama raja mereka yaitu Carlos I atau Carolus V. Kemudian keberhasilan Spanyol kemudian diikuti oleh Belanda yang pada akhir abad ke-16 berhasil menjejakkan kakinya di Nusantara di bawah komando dari Cornelis de Houtman, dan Inggris juga nggak mau ketinggalan yang berhasil kemudian menaklukkan India di awal abad ke-17 atau akhir abad ke-16 lah ya. Ini menjadi bukti bahwa negara-negara Eropa yang waktu itu mempunyai teknologi yang cukup maju dengan menguasai kompas, kemudian menguasai senjata logam seperti pedang, kemudian kemampuan berkuda, menjadi bangsa yang terdepan pada saat itu dengan bukti menguasai hampir seluruh belahan bumi saat itu. Mulai dari Amerika, Meksiko, Peru, Brazil, kemudian di Asia Tenggara, Asia Selatan seperti Indonesia, Filipina, Timor Leste, kemudian ada Selat Malaka dikuasai oleh Portugis, Goa oleh Portugis, dan Inggris yang menguasai India. Jangan lupakan juga Prancis ya yang menguasai sangat banyak negara-negara di Afrika, walaupun itu terjadi satu abad kemudian di abad ke-17. Masa kolonialisme dari negara-negara Eropa Barat ini kemudian rata-rata berakhir pada tahun 1900-an ya, atau sekitar 3 abad kemudian, 3 abad lebih dikit ya, di mana negara-negara koloni atau negara-negara jajahan mereka banyak yang pada akhirnya
merdeka dari negara-negara penjajah ini. Kemudian Amerika Serikat berhasil mendominasi dunia setelah itu dengan keberhasilan mereka memenangkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Ini terbukti dari mereka dengan terang-terangan memimpin PBB dan kemudian penggunaan mata uang US dollar sebagai mata uang perdagangan di dunia. Dan ini terjadi sampai saat ini. Amerika Serikat begitu aktif terlibat dalam banyak hal kegiatan di dunia, apalagi perdagangan, politik, dan peperangan. Secara terang-terangan mereka ikut campur dalam banyak hal yang terjadi di dunia. Mereka begitu mendominasi. Tetapi pada akhir-akhir ini dominasi dari Amerika Serikat mendapatkan tantangan yang hebat dari banyak negara saat ini, terutama negara-negara yang berhasil tumbuh pesat baik secara ekonomi maupun militer, di mana mereka berhasil menyaingi dominasi dari Amerika Serikat. Apalagi ya, kepemimpinan dari Trump di periode kedua saat ini seperti membuka kotak Pandora. Jurus perang dagangnya disinyalir akan semakin memporak-porandakan situasi ekonomi dunia saat ini yang memang sudah kacau. Apalagi ini didukung dengan pengaruh teknologi internet yang semakin canggih yang mempercepat segala sesuatu. Semakin aut-autannya kondisi di dunia saat ini, semakin membawa situasi di dunia saat ini ke situasi yang semakin kelam. Contohnya perang Rusia-Ukraina, kemudian ada perang Israel-Palestina, ketegangan Israel dengan negara-negara di Arab, kemudian krisis di Taiwan, krisis di Laut Cina Selatan. Kemudian untuk Indonesia adalah Papua yang terus diprovokasi oleh dunia internasional. Pergolakan ekonomi dan pergolakan politik sudah terjadi di mana-mana, dan krisis kemanusiaan juga sudah terjadi di mana-mana. Di Suriah, di Lebanon, Afghanistan, Palestina apalagi. Dan yang ditakutkan adalah hal ini akan mempercepat terpicunya terjadinya Perang Dunia Ketiga, di mana ini didukung oleh peralatan perang yang jauh lebih canggih kalau dibandingkan dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Ketiga berarti New World Order, tatanan dunia baru, di mana negara-negara pemenang akan mengendalikan dunia dengan cara mereka sendiri. Yang ingin aku garis bawahi dalam hal ini adalah setiap pembangunan dunia baru selalu diawali dengan penghancuran bangunan yang lama. Itu sudah jelas secara filosofis. Siapa yang terlahir sebagai pemenang tentu akan menata dunia berdasarkan kepentingannya. Kemudian hal ini akan bertahan beberapa saat, beberapa lama, tergantung seberapa kuat New World Order ini bertahan, sampai terjadinya pergolakan dan akan terjadi crash, dan New World Order yang baru akan terbentuk kembali. Akan selalu muter seperti itu, seperti sebuah siklus. Dimana aku kembali pada kalimat pembukaku yang tadi, dunia ini selamanya adalah tentang yang kuat menindas yang lemah. Sampai jumpa di serial akhir zaman berikutnya. Terima kasih.